Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gregorius Christian Sunario dengan NIM 2301426. Di sini saya akan membuat video mengenai tutorial Microsoft Excel untuk memenuhi tugas mata kuliah probabilitas dan statistika. Oke, yang pertama-tama saya sudah menyiapkan sebuah sheet dengan ada beberapa tabel di dalamnya. Pertama ada data tinggi badan klub basket di setiap sekolah Kabupaten Lebak. Kemudian ada beberapa hal yang akan kita cari. Lalu di sini juga ada tabel distribusi frekuensi. Lalu kita akan mencari mean atau rata-rata, modus, median, varians, standar deviasi, dan juga koefisien varians. Nah, untuk rumus-rumusnya, ini saya menggunakan equation. Cara menggunakannya, kita klik menu insert, simbol, lalu ada equation. Kita klik akan muncul type equation here. Nah, di sini kita bisa menggunakan simbol-simbol yang kita inginkan untuk operasi matematika. Oke, sebelum kita membuat membangun sebuah data, saya pertama-tama akan menyebutkan daftar nama siswa dari sebuah file PDF. Pertama-tama kita klik menu data, klik get data from file. Karena saya akan mengimport dari sebuah file PDF, maka saya akan klik from PDF. Oke, kita cari nama filenya. Kita klik import. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini saya akan mengimport semua data yang ada pada sebuah PDF-nya. Di sini ada total 6 halaman. Nah, karena saya ingin mengimport semuanya, maka saya akan memilih select multiple items, lalu kita select semuanya. Oke, jika sudah, kita klik load to, lalu kita pilih table and new worksheet. Kita klik OK. Oke, ketika setelah mengimport akan muncul berbagai sheet di sini, dan setiap data akan menjadi sheet yang terpisah. Nah, untuk menyatukannya, kita klik kanan, pilih append, lalu kita trick or more tables. Nah, karena di sini sudah ada page 1, kita akan menambahkan page 2 sampai dengan page 6. Kita add, lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita akan mengcopy tabelnya. Ketik copy, ini bisa kita close saja. Kemudian kita kembali ke sheet 1. Kita paste. Nah, setelah kita mengimport daftar nama, kita akan membangun sebuah data menggunakan rumus line between, di mana data di sini adalah data mengenai tinggi badan dalam satuan cm. Kita sama dengan di sini kita akan menyebutkan batas atas dan juga batas bawahnya. Untuk batas bawahnya, saya memasukkan 155 dan batas atasnya adalah 190. Kita klik enter. Lalu kita tarik saja sampai ke bawah. Selanjutnya, agar datanya tidak berubah, semua data ini bisa kita copy paste. Kita copy, lalu paste option, pilih paste values. Nah,
ini merupakan tabel dari data mentahnya. Kemudian kita akan mencari N, datum terbesar, datum terkecil, jangkauan, banyak kelas, dan juga panjang kelas. Yang pertama adalah N. N adalah banyaknya data. Untuk banyaknya data, di sini ada total 150. Datum terbesar atau data yang terbesar, kita bisa mencarinya menggunakan rumus sama dengan max, kurang buka, kita blok semua data mentahnya. Selanjutnya, kita klik enter. Lalu datum terkecilnya, kita menggunakan rumus sama dengan min, kurang buka, kita blok semuanya. Selanjutnya, kita klik enter. Untuk jangkauan, kita peroleh dari hasil pengurangan datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Oke, untuk banyak kelas, itu kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali dengan log n. Nah, n di sini adalah banyaknya data. Jadi log 150. Sebentar. Nah, untuk karena hasilnya desimal, kita akan melakukan pembulatan. Untuk banyak kelas, kita bisa melakukan pembulatan ke atas atau ke bawah. Karena jika dibulatkan ke bawah kurang, di sini saya akan membulatkan ke atas menjadi 9 kelas. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Untuk panjang kelas, kita peroleh dari hasil pembagian antara jangkauan dibagi dengan 9. Kita peroleh 3,888. Nah, karena desimalnya lebih dari sama dengan 5, ini kita bulatkan ke atas menjadi 4. Oke, semuanya sudah ada. Selanjutnya kita ke tahap menentukan interval. Nah, pertama kita tulis dulu data terkecilnya. Di sini ada 155. Nah, tahap selanjutnya, karena ada 9 kelas, berarti ke bawah ini akan ada 9 kelas. Oke, kita border dulu. Nah, karena panjang kelasnya 4, kita bisa menambahkan 155 ditambah dengan 4. Sehingga 155 ditambah 4, 159. Lalu tambah 4 lagi. Tambah 4 lagi. Tambah 4 lagi. Nah, jadi dari atas sampai ke bawah itu ditambahkan dengan panjang kelas. Nah, kemudian untuk tepi atasnya itu juga ditambah 4, tapi termasuk dengan bilangan tepi bawah. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini ditambah dengan 4 panjang kelasnya dikurangin 1. Kita blok sampai bawah. Nah, kita bisa lihat antara interval tepi bawah dan tepi atas itu selisihnya 4. Jadi 155, 156, 157, dan juga 158. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat interval dengan tanda strip. Caranya, kita klik sama dengan klik concatenate. Kita akan menggunakan rumus ini. Lalu kita klik kurung buka. Kita klik interval dari tipe tepi bawahnya. Lalu titik koma, tanda kutip, strip, tanda kutip, titik koma. Selanjutnya adalah tepi atasnya. Lalu klik enter. Ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Selanjutnya, kita akan mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi, kita menggunakan rumus. Pertama, kita blok dulu terlebih dahulu kolom pada frekuensi.
kemudian kita menggunakan rumus sama dengan frekuensi kurung buka tutup. Nah, pertama kita blok semua data mentahnya dari atas sampai bawah. Jika sudah, kita titik koma, lalu blok interval pada tepi atasnya. Sudah, kita klik enter. Nah, untuk menghilangkan biru-birunya ini, kita bisa copy paste aja. Nah, kita temukan frekuensinya. Nah, untuk mencari frekuensi, kita juga bisa menggunakan menu filter pada ribbon. Di home, lalu kita klik sort and filter. Di sini ada filter. Nah, kita klik tanda panah ini. Nah, untuk mencari sebuah range dari data, kita bisa klik number and filters, klik between. Nah, lalu kita tentukan nih. Misalnya tepi bawahnya adalah 155 dan tepi atasnya adalah 158. Kita klik OK. Nah, maka Excel-nya akan memfilter data dari 155 sampai dengan 158. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dulu semua frekuensinya menggunakan rumus sum. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai tengahnya dari interval atau kelas ini. Cara mencarinya, karena di sini panjang kelasnya adalah 4, berarti untuk nilai tengahnya akan berakhiran desimal atau 0,5. Nah, di sini karena panjang kelasnya 4, kita bisa tambahkan saja 1,5. Interval ini ditambah 1,5. Oke, tarik sampai bawah. Kita jumlahkan lagi semuanya. Enter. Nah, kemudian di sini ada FE dikali FC. Jadi kita tinggal mengklikkan saja frekuensinya dengan nilai tengahnya. Kemudian ada persentase. Untuk persentase kita bisa rumusnya kita bisa sama dengan frekuensinya yang atas, lalu kita bagi dengan 150 total semua datanya, 50 kemudian dikali dengan 100.
klik enter. Nah, ini kita bisa tarik bawah juga. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi menggunakan rumus sum. Nah, karena di sini kita menggunakan mean atau rata-rata, kita harus mencari dulu rata-ratanya. Di sini kita tulis mean dulu. Oke. Rumus mean adalah FP dikali XI dibagi dengan sigma FI. Kita klik sama dengan ini dibagi dengan sigma atau jumlah dari FI. Kita dapat meannya adalah 173,193. Kemudian kita bisa langsung menggunakan nilai tengah atau XI dengan X barnya. Kurangi dengan meannya. Ini bisa tarik bawah aja. Nah, di sini saya akan membulatkannya menjadi dua angka di belakang koma. Caranya kita blok, kemudian kita klik yang ini, decrease decimal. Oke, kemudian kita jumlahkan lagi semuanya menggunakan rumus sum. Kita blok dari atas sampai ke bawah, kita klik enter. Nah, kemudian pada bagian kolom ini kita akan mengkuadratkan dari hasil XI dikurangi dengan X bar. Caranya sama dengan kita blok pada sel ini, kemudian kita pangkatkan 2. Kemudian kita klik enter. Oke, ini bisa kita blok lagi sampai bawah. Kemudian kita sum. Nah, kemudian pada kolom ini di mana FI frekuensi dikali dengan hasil perpangkatan XI min X bar. Caranya kita tinggal mengklikkannya seperti biasa pada sel FI, kita kalikan dengan pada sel X bar. Nah, kita tarik lagi sampai bawah, kemudian kita jumlahkan semuanya menggunakan rumus sum. Kita blok semuanya, kita klik enter. Nah, dengan demikian kita sudah mengisi tabel distribusi frekuensinya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari meannya. Untuk rumus mean itu, tadi kita sudah mencari rumus meannya, yaitu 173,193. Nah, untuk rumus mean itu adalah sigma FXI, yaitu sigma ini jumlah dari FXI. Kita copy saja. Kemudian dari sigma FI, jumlah dari frekuensinya adalah 150. Oke, sama dengan 173,193. Kemudian kita akan cari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul pada sebuah data. Rumus modus itu ada MO sama dengan LO ditambah P kurung buka D1 per D1 tambah D2 tutup kurung. Apa itu LO? Untuk mencari LO, pertama kita lihat pada tabel distribusi frekuensinya, kemudian kita cari frekuensi yang paling terbesarnya. Di sini ada 23 frekuensi terbesarnya. Nah, untuk itu maka kita akan melihat kelasnya. Dari kemudian pada kelas tepi bawahnya yaitu 187 itu dikurangi dengan 5. Dikurangi dengan 0,5 sama dengan 186,5. Oke, kemudian P di sini adalah panjang kelas. Di sini ada 4. Jadi langsung dimasukkan saja. P-nya adalah 4. Nah, kemudian untuk mencari D1 kita lihat frekuensi pada tabel distribusi frekuensi. Di sini ada 23. Nah, D1 adalah 23 dikurangi dengan frekuensi yang di atasnya, yaitu 16. Jadi
Jadi 23 dikurang 16 adalah 7. 7. Nah, untuk di duanya itu ada 23. Nah, karena di bawahnya kosong, maka dikurangin dengan 0. Jadi tetap saja 23. Nah, di sini saya menggunakan bantuan kalkulator. Ada 7 dibagi dengan 7 tambah 23 adalah 30. 0,233 kemudian dikalikan dengan 4. Kemudian ditambah dengan 186,5. Oke. Nah, didapat modusnya adalah 187,433. Nah, kemudian di sini kita akan mencari median. Rumus median adalah kuartil 2, yaitu sama dengan FI ditambah P 2/4N min sigma FI per FI. Nah, RI kita dapat dari hasil 24 per N. N di sini adalah jumlah datanya, yaitu 150. 150 dibagi 4 dikali 2 sama dengan 75. Nah, ini belum selesai. Pertama kita mencari RI-nya dengan cara kita menambahkan semua frekuensi sampai mendapatkan angka 75. Oke, 18 tambah 13 tambah 17 tambah 14 tambah 16. Oke. Nah, berarti RD-nya adalah pada kelas 171 sampai dengan 178. Nah, seperti biasa, kita ambil dari bawahnya lalu dikurangi dengan 0,5. Oke, langsung kita masukkan saja ke dalam rumusnya. 170,5 ditambah dengan P-nya adalah 4. Kemudian ini ada 75. Nah, sigma FI. Sigma FI ini kita dapat dari penjumlahan frekuensi di atas frekuensi tadi yang ini. Jadi kita jumlahkan ini semuanya. Kita coba jumlahkan. Kita dapat sigma FI-nya adalah 62. Kemudian ada FI. FI adalah frekuensi pada kelasnya. Karena kita dapat tadi 16, maka frekuensinya adalah 16. Oke, ini bisa kita hitung menggunakan kalkulator lagi. Ada 75 dikurangin 62 lalu dibagi dengan 16 kemudian dikali 4. Kita dapat 3,25.
kemudian kita tambahkan kemudian 170,5 ditambah dengan 3,25. Kita dapat 173,75. Oke, selanjutnya adalah kita mencari varians. Rumus varians adalah sigma fi dalam kurung xi dikurangin x bar kuadrat per n. Nah, pada tabel distribusi frekuensi, kita sudah mendapatkan sigma fi dikali xi min x bar, yaitu ini, yang bisa kita copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian n di sini adalah banyaknya data, yaitu 150. Kita pakai kalkulator lagi. Kemudian 17 Nah, kita dapat variansnya adalah 113,439. Nah, kemudian ada standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, yaitu rumusnya adalah akar dari varians. Nah, kita sudah dapat akar variansnya. Ini tinggal kita masukkan saja. Bentar. Nah, kita cari. Kita dapatkan adalah 10,65. Oke, selanjutnya adalah kita mencari koefisien varians. Untuk rumus koefisien varians adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Kita dapat standar deviasinya adalah 10,65, kemudian dibagi dengan rata-ratanya, yaitu tadi 171,193. Kita hitung menggunakan kalkulator. Dibagi dengan 173,193. Kita dapat koefisien variansnya adalah 0,615. Ini kita bulatkan saja ya menjadi 0,0615. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan semuanya, mean, modus, median, variance, standar deviasi, dan juga koefisien varians. Nah, tadi yang saya gunakan merupakan secara manual. Nah, untuk cara otomatisnya, kita bisa menggunakan fitur data analis pada Microsoft Excel. Caranya, kita blok dulu semua data mentahnya, kemudian kita pilih menu data analis, kemudian pilih deskriptif statistik, klik OK, kemudian
kita pilih tabelnya akan kita tampilkan di mana. Mungkin saya akan tampilkannya di sini saja. Oke. Kita klik data analis, distribusi statistik. Lalu pada kolom ini kita pilih ini saja. Lalu jangan lupa klik summary statistik, lalu kita klik OK. Kita dapat meannya adalah segini, standar errornya, kemudian ada mediannya, lalu ada modusnya, standar deviasi, minimum, maksimum, range, skewness, kurtosis, sample variance, standar deviation-nya, hingga count-nya. Oke, jika sudah, kemudian kita akan melakukan display data. Di sini saya akan display data menjadi 3 macam. Pertama, ada diagram batang, diagram lingkaran, dan juga histogram. Caranya, kita ambil dulu data di sini. Kita membutuhkan data kelas dan juga data frekuensi untuk membuat diagram lingkaran, diagram batang. Kita paste di sini. Oke, di sini saya sudah mendapatkan data kelas dan juga data frekuensinya. Untuk membuat diagram batang, kita blok dulu kelas hingga frekuensinya, kemudian kita klik insert, lalu kita klik ini, insert column and bar, lalu kita klik yang ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini saya menggunakan yang 3 dimensi. Nah, ini lalu kita kasih judul, kita kasih
kasih judul dulu. Oke. Kemudian kita akan membuat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita membutuhkan data kelas dan juga data persentase, data frekuensi dan juga persentase. Kita blok aja semuanya, kita copy, kita paste values aja, kita buat tengah-tengah. Nah, karena ini semuanya desimalnya banyak, kita buat 2 angka di belakang koma saja. Kemudian kita memerlukan data frekuensi. Kita bisa copy dari sini aja. Oke. Selanjutnya, untuk membuat diagram lingkaran, itu kita blok semuanya dari persentase hingga frekuensi. Kemudian kita ke insert, pilih pie, lalu pilih ini. Sama ya, kita kasih judul juga. Nah, di sini kita membuat data diagram batang dan juga diagram lingkaran. Selanjutnya, kita akan membuat histogram. Untuk histogram itu sama, saya memerlukan 2 buah data ini, yaitu interval kelas dan juga frekuensi. Kita copy lagi, kita paste di sini. Kemudian untuk membuatnya kita sama, blok juga, klik insert, pilih ini, pilih yang 2 dimensi pada diagram batang. Kemudian pada diagram batang kita klik kanan, kita klik format from area. Oke. Oh, kita pilih select data. Nah, kita ulangi dulu.
kita klik format data series. Kemudian pada grep width ini kita buat 0. Nah, kemudian pada border kita pilih warna putih. Nah, selanjutnya kita klik kanan lagi, kemudian kita pilih select data, kemudian kita ketik add. Nah, kemudian pada series name kita blok kelasnya, dan kemudian pada series values kita klik frekuensinya, lalu kita klik OK. Lalu kita klik kanan lagi, kita klik change series chart type, kemudian kita ubah yang ini cluster column menjadi ini. Nah, kemudian ini adalah tiga display datanya. Ada diagram batang, diagram lingkaran, dan juga histogram. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.